Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Senin tanggal 28 April 2025, pekan Paskah yang kedua, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Nikodemus adalah seorang Yahudi dari golongan Farisi. Kita tahu orang-orang Farisi adalah mereka yang menjadi pembenci Yesus, hatersnya Yesus. Nikodemus, dia dikenal sebagai orang kaya yang patuh pada hukum Taurat, seperti semua orang Farisi. Dia menemui Yesus malam-malam, mungkin ia takut dilihat orang, lebih lagi takut dilihat oleh orang-orang Farisi golongannya sendiri. Dia menemui Yesus dengan maksud untuk mengenalnya secara lebih dekat, lebih dalam. Nikodemus mengenal Yesus sebagai pembuat mujizat, dan dia mengatakan kepada Yesus tentang itu, "Kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Demikian kata-kata Nikodemus tentang Yesus. Namun Yesus menarik Nikodemus dalam sebuah lingkaran yang tidak hanya membuatnya mengenal Yesus sebagai rabi dan utusan Allah, tapi juga mengimani Yesus sebagai putra Allah. Untuk itu, Nikodemus dituntut untuk lahir kembali atau lahir baru. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yesus tidak menghendaki Nikodemus mengenalnya sebatas apa kata orang atau sebatas penilaian atau kesannya sendiri. Yesus menginginkan agar Nikodemus secara pribadi memiliki iman. Dilahirkan kembali berarti sebuah langkah maju dari sikap melihat, mendengar, dan beriman kepada Yesus. Dengan itu, Nikodemus akan lebih dalam mengenal siapa Yesus dan memahami karya-karyanya, perutusannya di tengah dunia. Melalui jalan itu pula, Nikodemus dapat melihat kerajaan Allah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita pun mungkin seperti Nikodemus. Kita mampu menjelaskan perihal siapa Yesus secara terperinci. Namun apa yang kita ketahui itu seringkali hanya lahir dari buku-buku yang dibaca,
dari ajaran yang kita dengarkan, kita belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan mengenal Yesus secara lebih dalam. Kita menuntut banyak hal dari Yesus, terutama tanda, bahkan mujizat dalam setiap pergumulan kita. Maka, seperti Nikodemus, kita pun perlu dilahirkan kembali. Dalam situasi apapun kita perlu beriman secara sungguh-sungguh. Bahkan dalam pergumulan hidup sekalipun, barangkali di sana kita berjumpa atau boleh berjumpa dan mengalami betapa baiknya Tuhan. Nikodemus mengambil waktu malam-malam datang berjumpa dengan Yesus, berdialog dengannya, dan dengan itu dia diberi petunjuk bahwa kalau dia ingin melihat kerajaan Allah, ia harus dilahirkan kembali. Saudara-saudara, kita yang sudah beriman, sudah lama dibaptis dalam gereja, pengikut Yesus, adakah kita senantiasa mempunyai semangat untuk mengenal Yesus lebih dalam, mengenal Yesus secara pribadi? Kalau itu belum, saudara-saudara, maka memang kita perlu dilahirkan kembali. Selamat beraktivitas, selamat melayani hari ini, saudara-saudari. Semoga kita semakin mengenal Yesus dan segala kehendaknya di dalam hidup, di dalam segala aktivitas, dalam segala karya-karya kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami untuk membuka diri pada kasih-Mu, agar kami semakin mengenal dan mengalami kebaikan-Mu dalam hidup ini. Mampukan kami untuk lahir baru, sehingga dengan demikian kami semakin mengenal Engkau, mengenal misi-Mu, dan boleh terlibat ambil bagian di dalam misi-Mu itu. Dan dengan cara itu kami juga semakin mengalami kerajaan Allah. Ulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.